Halo saudaraku, selamat datang di channel Pesan Semesta. Bagaimana jika aku mengatakan ada sebuah dimensi di mana tidak ada kata menunggu, tidak ada kata nanti, tidak ada kata mustahil. Dimensi itu nyata, dan kamu pernah menyentuhnya tanpa sadar. Saat doamu terasa begitu dekat, saat keinginanmu tiba-tiba terwujud lebih cepat dari logika. Saat hidupmu berubah hanya karena satu keputusan kecil, itu bukan kebetulan. Itu adalah momen ketika kamu masuk ke frekuensi yang berbeda. Sebuah dimensi di mana pikiran bukan sekadar bayangan, tetapi perintah. Di mana keyakinan bukan sekadar harapan, tetapi kuatan pencipta. Dan malam ini, aku akan membawamu mendekati gerbangnya. Tapi sebelum itu, tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah kamu siap jika semua keinginanmu benar-benar terwujud dalam sekejap? Karena ketika kamu masuk ke dimensi ini, tidak ada jalan kembali menjadi versi lamamu. Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang lebih besar dari dunia yang terlihat ini? Seolah-olah realitas yang kita jalani hanyalah permukaan tipis dari lautan kemungkinan yang tak terbatas. Seolah-olah ada lapisan lain dari kehidupan yang tidak semua orang sadari. Namun diam-diam memanggilmu. Kadang panggilan itu datang dalam bentuk kegelisahan. Perasaan bahwa hidup ini seharusnya lebih dari sekadar rutinitas. Lebih dari sekadar bangun, bekerja, lelah, lalu mengulanginya lagi. Kadang ia datang sebagai mimpi yang terasa begitu nyata. Atau intuisi kuat yang tidak bisa dijelaskan logika. Atau keyakinan aneh bahwa kamu ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Itu bukan ilusi. Itu adalah bisikan dari dimensi lain kesadaranmu. Dimensi itu bukan tempat yang bisa kamu datangi dengan pesawat. Bukan pula ruang yang bisa ditemukan di peta. Ia tidak berada di langit, tidak tersembunyi di galaksi jauh. Ia adalah frekuensi. Sama seperti gelombang radio yang tak terlihat namun bisa ditangkap ketika kita menyetel kanal yang tepat. Dimensi ini pun selalu ada, menunggu kamu menyelaraskan diri, dan gerbangnya tidak berada di luar. Gerbang itu ada di dalam dirimu, bukan di tangan orang lain, bukan di rekening bank, bukan di status sosial, melainkan di cara kamu berpikir, di cara kamu merasakan, di cara kamu memaknai dirimu sendiri. Ketika pikiranmu tenang, bukan karena masalah hilang, tetapi karena kamu tidak lagi membiarkan masalah mengendalikanmu. Ketika hatimu selaras, bukan karena semua orang setuju denganmu, tetapi karena kamu tidak lagi mengkhianati dirimu sendiri. Ketika keraguan berhenti berteriak dan digantikan oleh satu bisikan lembut, "Aku mampu," disitulah pintu mulai terbuka. Awalnya halus, hampir tak terasa. Kamu mulai melihat peluang di tempat yang dulu terlihat buntu. Kamu mulai merasakan keberanian yang dulu tidak kamu miliki. Kamu mulai berbicara dengan keyakinan yang berbeda. Orang lain mungkin tidak melihat perubahan itu, namun semesta merasakannya. Dimensi ini bukan tentang sihir instan. Ia tentang kesadaran instan. Kesadaran bahwa kamu bukan korban keadaan. Kamu bukan produk masa lalu. Kamu bukan hasil dari batasan yang ditanamkan orang lain. Begitu kamu menyadari bahwa kamu bukan sekadar tubuh, bukan sekadar nama, bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan kesadaran yang mampu memilih, mampu mencipta, mampu mengubah arah, kamu mulai memasuki ruang di mana realitas tidak lagi terasa kaku. Kamu tidak lagi melihat dunia sebagai tembok, tetapi sebagai pintu. Kamu tidak lagi melihat kegagalan sebagai akhir, tetapi sebagai pergeseran arah. Dan yang paling mengejutkan, kamu mulai menyadari bahwa selama ini, gerbang itu tidak pernah tertutup. Kamu hanya belum menyadari bahwa kamu memegang kuncinya. Dan di saat kesadaran itu benar-benar meresap, di saat kamu berhenti mencari keluar dan mulai masuk ke dalam, disitulah semuanya berubah. Setelah gerbang itu terbuka, kamu mulai menyadari satu hal penting. Dimensi ini tidak bekerja seperti dunia yang kamu kenal. Di dunia biasa, kamu diajarkan untuk berjuang, untuk mengejar, untuk memaksa keadaan agar sesuai dengan keinginanmu. Namun di dimensi ini,
Yang bekerja bukanlah usaha yang tegang, melainkan keselarasan yang tenang. Ada hukum yang bergerak dalam diam. Ia tidak berisik. Ia tidak memaksa. Ia tidak menghakimi. Ia hanya mencerminkan. Apa yang kamu yakini tentang dirimu, itulah yang diperkuat. Apa yang kamu rasakan secara konsisten, itulah yang diperluas. Apa yang kamu anggap mungkin, itulah yang mendekat. Dimensi ini seperti cermin yang sangat jujur. Bukan cermin wajahmu, tetapi cermin frekuensimu. Jika di dalam dirimu masih ada rasa tidak layak, realitas akan menampilkan penundaan. Jika di dalam dirimu masih ada rasa takut kehilangan, realitas akan menghadirkan situasi yang menguji rasa amanmu. Bukan untuk menghukummu, tetapi untuk menyadarkanmu. Karena hukum di dimensi ini sederhana. Kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan. Kamu menarik siapa dirimu saat ini. Dan ketika kamu memahami itu, sebuah kekuatan baru muncul. Kamu berhenti menyalahkan keadaan. Kamu berhenti menyalahkan orang lain. Kamu berhenti menyalahkan waktu. Kamu mulai bertanya, frekuensi apa yang sedang kupancarkan? Saat kamu memancarkan kekurangan, kekurangan terasa nyata. Saat kamu memancarkan keyakinan, peluang terasa muncul dari arah yang tak terduga. Bukan karena dunia tiba-tiba berubah, tetapi karena kamu berpindah kanal. Bayangkan sebuah radio tua. Jika kamu menyetel pada frekuensi statis, yang terdengar hanyalah gangguan. Namun ketika kamu memutar sedikit saja, tiba-tiba musik yang jernih terdengar. Musiknya sudah ada sejak awal, kamu hanya belum selaras. Begitu pula keinginanmu. Mungkin selama ini bukan semesta yang lambat. Mungkin kamu hanya belum berada di frekuensi yang tepat. Dan saat kamu mulai merasa cukup sebelum memiliki, mulai merasa yakin sebelum melihat, mulai merasa bersyukur sebelum menerima, sesuatu mulai bergerak, pertemuan yang tak terduga, kesempatan yang terasa, kebetulan. Ide yang muncul di saat yang sempurna. Dimensi ini bekerja dalam diam. Namun dampaknya nyata. Karena di sini, energi mendahului bentuk. Dan ketika energimu berubah, bentuk realitas tak punya pilihan selain mengikuti. Di titik itulah kamu mulai memahami. Keinginan tidak diwujudkan dengan memohon. Ia diwujudkan dengan menjadi. Dan kamu sedang belajar menjadi versi dirimu yang tak lagi meragukan kekuatannya sendiri. Ada satu detik yang tidak tercatat oleh jam, namun mengubah seluruh arah hidupmu. Detik itu sunyi, tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengumuman besar. Hanya keputusan kecil di dalam dirimu. Keputusan untuk berhenti meragukan. Keputusan untuk berhenti menunda. Keputusan untuk percaya, meski belum ada bukti. Disitulah realitas mulai bergeser. Karena di dimensi ini, perubahan tidak selalu terlihat di luar terlebih dahulu. Ia dimulai sebagai pergeseran halus di dalam. Cara kamu memandang masalah berubah. Cara kamu memandang diri sendiri berubah. Cara kamu memandang kemungkinan berubah. Dan saat persepsi berubah, jalur kehidupan ikut berubah. Kamu mungkin masih berada di ruangan yang sama. Masih berbicara dengan orang-orang yang sama. Masih menjalani aktivitas yang sama. Namun ada sesuatu yang berbeda. Energi yang kamu bawa kini berbeda. Dulu kamu berjalan dengan keraguan. Sekarang kamu berjalan dengan keyakinan tenang. Dulu kamu menunggu validasi. Sekarang kamu menciptakan keputusan. Dan tanpa kamu sadari, dunia mulai merespons versi barumu. Seseorang tiba-tiba menghubungimu. Peluang lama muncul kembali dengan bentuk baru. Masalah yang dulu terasa berat, kini terasa bisa diatasi. Orang lain menyebutnya keberuntungan. Namun kamu tahu, ini bukan kebetulan. Ini adalah efek dari pergeseran dimensi kesadaran. Karena di momen kamu benar-benar percaya, alam bawah sadarmu berhenti mengirim sinyal konflik. Ia mulai selaras dengan keinginanmu. Dan ketika bagian terdalam dirimu sudah selaras, realitas tidak lagi memiliki hambatan untuk menyesuaikan diri. Hal yang dulu terasa jauh, perlahan mendekat. Hal yang dulu terasa mustahil, perlahan terasa masuk akal. Bukan karena dunia tiba-tiba menjadi mudah,
tetapi karena kamu tidak lagi memandangnya dengan ketakutan. Inilah rahasia yang jarang disadari. Realitas bukan dinding batu. Ia lebih seperti air. Ia mengikuti bentuk wadah yang kamu ciptakan di dalam pikiranmu. Jika kamu membentuknya dengan keraguan, ia akan tampak sempit. Jika kamu membentuknya dengan keyakinan, ia akan mengalir luas. Dan detik itu, detik ketika kamu memilih percaya sepenuhnya, adalah detik ketika wadahmu berubah. Sejak saat itu, hidupmu mungkin tidak langsung meledak dalam cahaya. Namun arahnya sudah berbeda. Dan ketika arah berubah, tujuan pun ikut berubah. Kamu mungkin belum melihat hasil akhirnya. Namun satu hal pasti, kamu tidak lagi berdiri di dimensi yang sama. Dan perjalananmu baru saja dimulai. Dimensi ini selalu terbuka. Tidak pernah ditutup. Tidak pernah disembunyikan, tidak pernah dipilihkan hanya untuk orang-orang tertentu. Namun tidak semua orang masuk ke dalamnya. Mengapa? Karena gerbangnya tidak dijaga oleh kunci, melainkan oleh keberanian. Keberanian untuk melepaskan versi lama diri sendiri. Banyak orang ingin keajaiban, namun tidak semua siap meninggalkan identitas yang membuat mereka merasa aman. Identitas sebagai korban. Identitas sebagai orang yang selalu kurang beruntung. Identitas sebagai pribadi yang memang dari dulu begini. Tanpa sadar, identitas itu menjadi zona nyaman. Menyakitkan, ya, tetapi dikenal. Dan sesuatu yang dikenal sering terasa lebih aman daripada sesuatu yang penuh kemungkinan. Dimensi ini menuntut satu hal yang sederhana namun menakutkan. Tanggung jawab penuh. Bukan menyalahkan masa lalu. Bukan menyalahkan keadaan, bukan menyalahkan orang lain, tetapi mengakui bahwa frekuensi hidupmu adalah pilihanmu. Itulah sebabnya banyak orang berhenti di ambang pintu. Karena begitu kamu masuk, tidak ada lagi alasan untuk menyalahkan. Kamu tidak bisa lagi berkata, hidupku seperti ini karena mereka. Kamu mulai berkata, hidupku berubah karena aku. Dan kalimat itu sangat kuat, namun juga sangat menuntut. Selain itu, dimensi ini tidak cocok bagi mereka yang masih menggenggam ketakutan dengan erat. Takut gagal, takut ditolak, takut sukses, takut terlihat berbeda. Karena di dimensi ini, energi ketakutan akan terasa berat, dan yang berat tidak bisa terbang. Hanya yang ringan yang bisa melesat. Ringan dari dendam, ringan dari rasa tidak layak. Ringan dari kebutuhan untuk selalu diakui. Semakin kamu melepaskan beban batin, semakin cepat realitas merespons. Namun melepaskan bukan berarti kehilangan. Melepaskan berarti memperbarui. Seperti ular yang berganti kulit. Ia tidak kehilangan dirinya. Ia justru bertumbuh. Begitu pula kamu. Versi lamamu mungkin penuh luka, penuh keraguan, penuh cerita kegagalan. Namun itu bukan dirimu yang sejati. Itu hanya lapisan yang sudah waktunya dilepaskan. Dan saat kamu benar-benar siap berkata, aku tidak lagi hidup dari cerita lama. Saat kamu berhenti mengulang narasi yang sama setiap hari. Saat kamu memilih melihat dirimu sebagai pencipta, bukan penonton. Maka dimensi itu tidak lagi terasa jauh. Ia terasa alami karena sebenarnya dimensi ini bukan tentang menjadi seseorang yang berbeda. Ia tentang menjadi dirimu, tanpa batasan yang dulu kamu percayai. Dan ketika batasan itu runtuh, yang tersisa hanyalah kemungkinan, tak terbatas. Sekarang bayangkan, kamu berdiri di sebuah ruang tanpa dinding, tanpa jam, tanpa batas. Tidak ada jarak antara pikiran dan kenyataan. Tidak ada jeda antara niat dan hasil. Di dimensi ini, waktu bukanlah penentu, keselarasanlah penentunya. Selama ini kamu berpikir keinginan membutuhkan waktu, bertahun-tahun usaha, perjuangan tanpa henti, pembuktian yang melelahkan. Namun yang sebenarnya memakan waktu bukanlah manifestasi, melainkan keraguan, bukan semesta yang lambat, melainkan frekuensi yang belum stabil. Karena begitu kamu benar-benar selaras, begitu kamu tidak lagi maju mundur dalam keyakinan. Begitu hatimu, pikiranmu, dan tindakanmu berbicara bahasa yang sama.
penundaan runtuh, hal yang terasa jauh, mendekat, hal yang terasa sulit, melunak, hal yang terasa mustahil, terbuka. Bukan karena keajaiban turun dari langit, tetapi karena kamu akhirnya berhenti menghambatnya. Di dimensi ini, kamu tidak lagi berkata, "Aku ingin." Kamu berkata, "Aku siap." Dan kesiapan memiliki getaran yang berbeda. Ia tenang. Ia pasti. Ia tidak terburu-buru. Seperti seseorang yang sudah tahu bahwa tiketnya ada di tangannya. Ia tidak panik ketika gerbang belum dibuka. Ia tahu waktunya akan tiba, dan justru dalam ketenangan itulah, gerbang terbuka lebih cepat. Semua keinginanmu terwujud dalam sekejap, bukan karena proses dihapuskan, tetapi karena hambatan di dalam dirimu dihapuskan. Karena di dimensi ini, realitas bergerak mengikuti keputusan batinmu. Saat kamu memutuskan bahwa kamu layak, jalan mulai tersusun. Saat kamu memutuskan bahwa kamu mampu, peluang mulai muncul. Saat kamu memutuskan bahwa itu sudah menjadi milikmu, semesta berhenti menunda, dan di titik itu kamu menyadari sesuatu yang mengejutkan. Keinginan bukanlah sesuatu yang kamu kejar. Ia adalah versi masa depanmu, yang sedang memanggilmu untuk naik ke levelnya. Dimensi ini bukan tempat untuk melarikan diri dari dunia. Ia adalah cara baru untuk memandang dunia. Bukan dengan rasa kurang. Bukan dengan rasa takut, bukan dengan rasa ragu, tetapi dengan kesadaran bahwa kamu adalah bagian dari kekuatan pencipta itu sendiri. Dan ketika kamu benar-benar memahami itu, kamu tidak lagi bertanya, "Apakah mungkin?" Kamu mulai berkata, "Kapan aku memilih untuk masuk sepenuhnya?" Karena gerbangnya sudah terbuka, frekuensinya sudah tersedia, dan dimensi itu tidak pernah jauh. Ia menunggu satu hal saja, keputusanmu. Sekarang kamu tahu, dimensi itu bukan tempat rahasia di luar sana. Bukan dunia lain yang hanya bisa diakses oleh orang tertentu. Bukan kekuatan mistis yang jauh dari jangkauanmu. Dimensi itu adalah tingkat kesadaranmu sendiri. Setiap kali kamu memilih percaya daripada ragu, kamu sedang melangkah masuk. Setiap kali kamu memilih tenang daripada takut, kamu sedang berpindah frekuensi. Setiap kali kamu memilih merasa layak sebelum melihat bukti, kamu sedang membuka gerbang yang tak terlihat. Ingatlah ini, semesta tidak pernah menahanmu. Waktu tidak pernah melawanmu. Keinginanmu tidak pernah menjauh darimu. Yang ada hanyalah versi dirimu, yang sedang belajar menyadari kekuatannya sendiri. Dan mulai hari ini, berhentilah mengejar, mulailah menjadi. Jangan lagi berkata, "Aku berharap suatu hari nanti." Katakan dalam hatimu, "Aku memilih sekarang." Karena ketika keputusan itu benar-benar lahir dari dalam, realitas tidak punya pilihan selain menyesuaikan diri. Kamu bukan penonton dalam hidupmu. Kamu bukan korban keadaan. Kamu adalah pencipta pengalamanmu. Dan ketika kamu masuk sepenuhnya ke dimensi kesadaran itu, segala sesuatu yang terasa jauh akan terasa dekat, segala sesuatu yang terasa sulit akan terasa mungkin, segala sesuatu yang terasa mustahil akan mulai mencari jalannya sendiri menuju dirimu. Sekarang tarik napas dalam-dalam, rasakan keheningan itu, disitulah pintunya, disitulah kekuatannya, disitulah awal dari realitas barumu. Dimensi itu tidak menunggu waktu yang tepat, dimensi itu menunggu keputusanmu. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Sampai bertemu di pesan berikutnya.